Pernah kebayang nggak kalau halaman belakang Amerika, tempat yang biasanya kita anggap aman, justru jadi pusat perebutan geopolitik yang super panas? Nah, itulah yang akan kita bedah sama-sama hari ini. Gimana perebutan cadangan minyak di Teluk Meksiko bisa memicu konflik yang sangat besar. Pertanyaannya sekarang mungkin bukan lagi kalau-kalau, tapi lebih ke kapan. Senario invasi Amerika Serikat ke Kuba tahun 2026 itu bukan cuma spekulasi liar loh. Ini adalah sebuah analisis ancaman yang sangat serius, yang pemicunya adalah ketegangan yang makin hari makin memuncak di Karibia. Dan ini dia pemicu langsungnya. Ada fasilitas intelijen Tiongkok yang beroperasi cuma 150 km dari daratan Amerika. Kehadiran ini mau nggak mau mengubah total semua perhitungan keamanan Washington di seluruh kawasan itu. Ini benar-benar game changer. Oke, sekarang kita coba ubah dulu cara pandang kita soal Karibia. Lupakan sejenak gambaran soal liburan, pantai yang indah, dan sejenisnya. Kenapa? Karena kawasan ini udah jadi titik panas geopolitik yang baru. Jadi, kalau kita masih mikir Karibia itu cuma surga tropis yang tenang buat liburan, wah itu udah ketinggalan zaman banget. Wilayah ini sekarang udah berubah jadi semacam papan catur strategis, tempat para raksasa dunia saling adu kekuatan buat berebut pengaruh. Terus, siapa aja nih pemain utamanya di drama geopolitik ini? Ada 3 raksasa global yang sekarang lagi berhadap-hadapan dan kepentingan mereka benar-benar berbenturan keras di kawasan ini. Nah, disinilah semuanya jadi rumit. Buat Amerika Serikat, ini soal keamanan dalam negeri dan cadangan energi mereka udah harga mati. Buat Tiongkok, ini soal peluang ekonomi, sekaligus pos intelijen yang super strategis. Dan buat Rusia, ini cara mereka buat nantang dominasi Amerika tepat di depan pintu rumahnya. Kebayangkan tegangnya? Oke. Sekarang kita masuk ke pemicu yang paling kelihatan dan paling mendesak, perebutan sumber daya energi. Inilah bisa dibilang percikan api yang bisa membakar seluruh kawasan. Ini dia, poin kuncinya. Kuba itu posisinya pas banget sebagai gerbang geografis menuju cadangan minyak baru yang jumlahnya masif. Jadi, lupakan dulu deh soal ideologi perang dingin. Sekarang ini, semuanya tentang siapa yang bisa mengontrol energi di masa depan. Tapi, tunggu dulu. Minyak itu baru sebagian ceritanya. Ada aset strategis lain yang sering banget kita lewatkan, sesuatu yang bikin Kuba jadi hadiah jangka panjang yang jauh lebih bernilai. Nah, disinilah nilai tersembunyi Kuba kelihatan. Potensi mereka di bidang bioteknologi medis itu luar biasa. Ini bisa mengubah Kuba jadi raksasa ekonomi dan diplomatik yang baru. Jadi, ini bukan lagi cuma soal minyak, tapi tentang siapa yang punya pengaruh global lewat inovasi di bidang kesehatan. Sekarang, gimana kalau semua kepingan puzzle ini kita satuin? Gimana ceritanya perebutan minyak, persaingan kekuatan besar, dan potensi bioteknologi ini bergabung dan menciptakan sebuah skenario krisis yang sangat-sangat mungkin terjadi. Begini kira-kira alurnya menuju konflik. Semuanya berawal dari rebutan minyak, terus diperparah sama persaingan sengit antara Amerika, Tiongkok, dan Rusia. Tambahkan faktor nilai strategis bioteknologi Kuba ke dalamnya, dan kita punya resep yang sempurna untuk eskalasi yang bisa memuncak di tahun 2026. Semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang paling penting. Dengan taruhan yang begitu besar, mulai dari energi, keamanan, sampai kesehatan global, pertanyaan yang sesungguhnya adalah, siapa yang bakal menang dan mengendalikan masa depan Karibia?